Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel penyemangat peternakan baik telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pikiran dalam bidang peternakan baik telur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri. Nah, saat ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pagi ini tak tetap sharing seputar peternakan baik telur kembali. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu. Nah, kita akan membahas yaitu definisi dari yang konsisten, yang bertahan, yang sabar, dan yang telaten. Insya Allah akan berhasil dalam bidang peternakan baik telur. Intinya teman-teman harus menanamkan itu supaya teman-teman anti gagal, tetap berhasil dalam bidang peternak baik telur. Mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapu, channel penyemangat makan baik telur pemula. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, saat ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita tetap bincang seputar peternakan baik telur kembali. Intinya nggak bosan, nggak jenuh kita untuk berbagi ilmu dalam peternak baik telur. Karena dalam ternak baik telur wajib kita hari-hari untuk sharing, karena posisi banyak kendala yang kita hadapi nanti dalam bidang peternakan baik telur. Enggaknya kita membuat kita lega ataupun membuat kita tetap semangat dalam bidang peternakan baik telur. Beda lagi dengan kita beternak baik telur dengan diri kita sendiri tanpa ada relasi, nggak ada tempat mengadu, ujung-ujungnya kita mundur dalam bidang peternakan baik telur. Intinya kita tetap semangat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu sebagai gambaran kita khususnya para peternak baik telur. Jadi intinya kita akan bahas yang konsisten, yang bertahan, yang sabar dan telaten. Itulah kunci sukses kita dalam peternak baik telur. Jadi kita akan bahas satu persatu apa itu yang konsisten, apa itu yang bertahan, apa itu yang saling yang sabar dan yang telaten. Jadi mari kita oke teman-teman. Jadi yang pertama, kenapa kok yang konsisten yang calon berhasil dalam ternak baik telur? Jadi begini, intinya konsisten itu kan berarti kita rutinitas tanpa ada kendala, kita harus siap tempur untuk menjalankannya. Jadi intinya apapun kegiatan kita, jika kita lakukan dengan konsisten, insya Allah lambat laun kita akan mengalami keberhasilan. Intinya kalau untuk masalah kadar besar kecil itu tergantung rezeki kita. Intinya kita tidak mengalami kerugian dengan apa yang kita lakukan. Jadi intinya teman-teman dalam ternak baik telur harus memastikan, harus mempunyai tekad untuk konsisten, yaitu dari segi perawatan kandang, dari segi pemberian pakan, dari segi untuk pembelian bibit itu harus betul-betul sejenis. Intinya nggak usah kita mencela-mencele, nanti beli bebek misalnya 300 ekor entah berapa kali beli, intinya sejalan. Jadi untuk segi perawatan itu memang terus konsisten dalam ternak baik telur, karena banyak rasa jenuh yang kita hadapi. Intinya itu harus kita tinggalkan, karena posisi untuk pemberian pakannya pun harus betul-betul terjaga, harus betul tepat waktu, harus disiplin. Intinya kita jangan sampai terlena dalam ternak baik telur dari segi perawatan. Apapun yang kita lakukan dari awal sampai akhir nanti, sampai masa akhir, kalau bisa kita konsisten untuk merawat baik telur kita. Intinya melihat situasi keadaan cuaca, kita harus perhatikan, kontrol terus keadaan bebek telur. Insya Allah kita dalam ternak bebek telur akan mengalami keberhasilan. Intinya jangan kita sepelekan apa yang kita ternak. Intinya walaupun kita nggak sempat, misalnya kita mempunyai skala besar, kita bayar karyawan, yang pasti karyawan itu yang jujur. Intinya dia memang betul-betul telaten dalam ternak bebek telur, merawat bebek telur.
Oke, menjadi yang kedua yaitu yang bertahan, kenapa yang bisa berhasil dalam ternak bebek telur. Intinya begini teman-teman, intinya ada, kalau bertahan ini dari segi apapun kendala, dari segi harga pakan naik dia tetap bertahan, dari harga telur turun tetap dia bertahan. Intinya dia nggak mau dikendalikan oleh naik turunnya harga pasar. Karena begini, untuk masalah harga itu mungkin kalau menurut pengalaman saya dalam ternak bebek telur nggak pernah jangka lama untuk kenaikan harga pakan. Mungkin nanti ada penurunan, begitu juga dengan penurunan harga telur. Mungkin di saat inilah menjelang lebaran, mungkin saat ini turun, mungkin insya Allah di saat nanti udah mulai turun penanaman padi, harga telur kandang akan naik kembali. Intinya banyak, khususnya kita para pemula harus menjaga situasi ini, jangan gara-gara turun telur harga naik, harga pakan naik kita terus kendor langsung berhenti nggak bertahan. Jadi kita putus di tengah jalan, sebetulnya udah mendekati keberhasilan, tapi karena gara-gara itu kita nggak kuat, yang pasti keberhasilan kita gagal dalam ternak bebek telur. Pastikanlah kita bertahan saja, makanya ikutilah, makanya dalam ternak bebek telur pastikan kita memang betul-betul niat, hobi, sayang apa yang kita ternak. Intinya kita 50 lah untuk kesenangan merawat bebek telur sama untuk materinya. Oke, kemudian jadi yang kemudian yaitu yang sabar dan yang telaten lah kita bisa mencapai keberhasilan dalam ternak bebek telur. Intinya kalau bahasa Jawa, wong Jawanya yaitu gelatui aja lah, walaupun sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, intinya dalam ternak bebek telur kita harus sabar untuk menghadapi ternak-ternak kita. Intinya harus sabar untuk memperoleh hasil yang sedikit. Makanya kita wanti-wantilah, khususnya kita para peternak bebek telur semua, kita harus betul meletakkan rasa syukur lah dalam ternak bebek telur, karena banyak para pemula yang mengharapkan terus keuntungan besar, itu nggak bisa begitu. Intinya kita harus mempelajari dari awal. Makanya saya bilang tadi kan, yang sabar dan yang telaten akan mendapatkan hasil dalam ternak bebek telur. Kalau udah sabar kan kita yang pasti udah bisa konsisten, apalagi udah telaten kita udah bisa bertahan dalam ternak bebek telur. Makanya untuk teman-teman nggak usah ragu lah untuk mulai bidang peternakan bebek telur. Intinya bisa memulai dari skala 30 ekor ataupun 50 ekor sebagai pelajaran, karena di desa ini kan banyak kebutuhan yang tak terduga, apalagi kan kebutuhan dapur untuk membeli garam. Jadi seandainya pun kita mendapatkan 5 butir keuntungan kan alhamdulillah, bisa kita dadar, bisa kita rebus, bisa untuk poding. Apalagi zaman sekarang banyak poding menggunakan telur bebek, yaitu TST, bandrek menggunakan telur bebek. Jadi untuk pemasarannya sangat lancar. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya teman-teman, khususnya kita para pemula, tetap semangat dalam bidang peternakan bebek telur. Intinya tanamkan tadi yang 3, semoga kita dapat mengalami keberhasilan. Sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.